Telah berkata Al-Imam Ibn Al-Madini rahimahullah, Qila li Sya'bi, dikatakan kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, min aina laka hadzal ilmu kulluh, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini seluruhnya? Dari mana engkau memiliki ilmu ini? Ini ditanyakan kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, binafyil i'timad, ilmu didapatkan dengan menafikan i'timad, bersandar. Mungkin bahasa kita orang ngejipke, artinya berupaya dan berusaha terus, tidak bersandar kepada seseorang atau sesuatu, terus belajar dan belajar. Wasairu fil bilad, yang kedua dengan sair, melakukan perjalanan, fil bilad, di negeri-negeri, yaitu rihlah, mengunjungi para ulama di berbagai negeri, berguru kepada ahlul ilm, dari satu guru ke guru yang lain. Wasabrun kasabril jamad, dan sabar seperti sabarnya benda mati, al-jamad. Kalau batu diletakkan, dia akan berpindah, akan bergoyang, dia tetap di situ. Ini kata Asy-Sya'bi rahimahullah. Jadi belajar itu dengan sabar. Dengan apa? Sabar. Sabar untuk murajaah, sabar untuk mengulang, sabar untuk belajar, sabar duduk di depan guru, walaupun kadang dimarahi, walaupun kadang bahkan mungkin dicela, sabar. Itu untuk mendapatkan ilmu. Wa bukurun ka bukuril ghurab, dan bukur itu berangkat pagi-pagi, bersegera, cepat-cepat. Ka bukuril ghurab, seperti berpagi-paginya burung gagak. Burung di waktu pagi berangkat cepat-cepat, bersegera untuk mencari rezeki. Burung, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqduna khimason wa taruhu bitanan. Pagi-pagi berangkat dalam keadaan tembolok kosong, tidak ada isinya. Wa taruhu, dan kembali pada waktu sore, bitanan, dalam keadaan kenyang. Itu burung bersegera untuk berangkat. Seorang pelajar, seorang siswa itu segera, cepat, bersegera atau cepat, tidak menunda-nunda, besok sajalah, nanti sajalah, bulan depan, tahun depan. Tidak seperti itu, tapi dengan bersegera, segera belajar, segera murojaah. Itu cara untuk mendapatkan ilmu. Dan kita tahu keilmuan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh Syekh rahimahullah, bahwa kesabaran salaf atau keadaan salaf dalam belajar itu mengagumkan, menakjubkan. Mereka sabar di dalam meraih ilmu dan mendapatkan ilmu, walaupun
dengan rasa panas, dengan kepedihan, sebagaimana yang diriwayatkan dari mereka. Ada yang sampai berjalan berbulan-bulan jalan kaki untuk mendapatkan ilmu. Ada yang sampai minum air kencingnya sendiri. Kenapa? Tidak ada air, tidak ada bekal. Untuk apa semua itu mereka lakukan? Untuk mendapatkan ilmu. Itu kesabaran mereka dalam meraih ilmu. Mereka tidak putus asa, tidak mundur teratur, tidak pula mereka sombong. Itu para salaf pendahulu kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'iyah, imamnya orang-orang Syafi'iyah. Namanya siapa nih Khalid? Imam Syafi'i itu namanya siapa? Siapa? Siapa Gil? Muhammad bin Idris rahimahullah. Qala rahimahullah la yablughu fi hadha sya'ni rajulun hatta yadurra bihil faqru wa yu'thiruhu ala kulli syai'in. Tidak akan sampai pada sa'an perkara ini ilmu, tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan ilmu rajulun, seseorang, hatta yadurra bihil faqru, hingga kefakiran ini menjadikan kerugian bagi dia, hingga dia fakir. Sebagaimana kata siapa? Al-Imam Abu Bustam rahimahullah, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan bangkrut, dia akan fakir. Kenapa? Belajar dan terus belajar, sehingga tidak sempat untuk berusaha, tidak sempat untuk bekerja. Sebagaimana kisahnya siapa? Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razain rahimahullah. Yang keduanya apa? Tidak sempat untuk bekerja, tidak sempat untuk memasak. Masak saja tidak sempat, apalagi bekerja untuk mencari uang. Sehingga dikatakan apa? Aflas, bangkrut. Kata Imam Syafi'i di sini, hatta yadhurra bihil faqru, hingga kefakiran ini memberikan madharat kepadanya, dia menjadi fakir. Wa yu'thiruhu ala kulli syai'in, dan hingga dia seorang tadi mengutamakan ilmu, mendahulukan ilmu atas segala sesuatu. Ilmu yang dia utamakan, ilmu yang dia kedepankan, belajar itu yang nomor satu. Mencari ilmu itu yang paling diutamakan. Kalau ilmu yang diutamakan, yang dikedepankan, yang diprioritaskan, maka dia akan mendapatkannya. Tapi kalau hanya sekedar sebagaimana yang riwayat yang akan disebutkan, seenaknya atau semaunya, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit.
Qala rahimahullah wa qala Ibnu Hamzah qala li Ya'qub ibnu Sufyan al-Hafidh al-Imam. Telah berkata Ibnu Hamzah, beliau mengatakan telah berkata kepadaku Ya'qub bin Sufyan al-Hafidh al-Imam, aqamtu fir rihlati 30 sanatan. Aku tinggal di dalam rihlah, artinya terus untuk rihlah. Apa rihlah? Melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, mencari seorang guru. Rihlah dalam menuntut ilmu, mencari guru ke daerah satu, kemudian pindah kepada daerah lain, satu negeri pindah ke negeri yang lain, sebagaimana para ulama dulu. Ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Najd, ada yang ke Damaskus, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, dan seterusnya. Rihlah untuk belajar. Yang beliau mengatakan salasina sanatan, 30 tahun. Jadi rihlahnya berapa? Selama 30 tahun. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun kemudian selesai belajar, bukan. 30 tahun belajar pada para ulama. 30 tahun belajar menunjukkan sabar di dalam belajar, lama di dalam belajar. Jadi belajar itu bukan sebentar. Bukan apa? Sebentar belajar kemudian menjadi ahli ilmu. Wa qala Yahya ibnu Abi Katsir, dan telah berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak akan didapat ilmu itu dengan apa? Rahatil jasad, dengan badan yang santai, enak-enakan, bernikmat-nikmat. Bahasa kita leha-leha, main-main. Ya. Tidak akan mendapatkan ilmu, kata Yahya bin Abi Katsir. Ilmu didapat dengan usaha, didapat dengan pedih dan perih. Dan alhamdulillah kita bisa belajar dalam keadaan tidak sampai sebagaimana para ulama dulu. Kalau mereka tidak sempat masak, kita masih sempat masak, bahkan ada makanan. Kita tidak tidur di atas tanah, tapi tidur di atas apa? Kasur. Masih banyak kenikmatan yang ada pada kita. Tapi jangan sampai kenikmatan yang ada melalaikan. Karena ilmu tidak didapat kecuali dengan apa? Bersungguh-sungguh. Kalau hanya dengan santai-santai, leha-leha, tidak mau murojaah, tidak mau mengulang pelajaran, tidak akan mendapatkan ilmu. Qala Ibnu al-Haddad al-Maliki rahimahullah, malil alimi wa mula'amatul madhaji'. Apa atau tidaklah ada hubungan antara seorang alim dengan kenikmatan madhaji', tempat tidur. Artinya orang yang belajar itu bukan bernikmat-nikmat dengan apa? Tempat tidur yang empuk, yang enak. Ini menunjukkan bahwa belajar untuk mendapatkan ilmu itu bukan dengan kenikmatan, tapi dengan kepedihan, dengan kesusahan. Harus bersusah payah untuk mendapatkan ilmu.
bukan dengan bernikmat-nikmat, apalagi dengan bermalas-malasan. Qala fa'ala talibil ilmi an yata'assa bihaula'il a'immah. Maka wajib atas seorang penuntut ilmu untuk ta'assi, mencontoh, meneladani dengan mereka para a'immah ini, para imam tadi. Apa? Belajar itu harus dicamkan dalam hati kita apa? Belajar itu dari tiang ayunan sampai liang lahat. Belajar itu sampai meninggal. Minal mihbarah ilal makbarah. Belajar itu sampai meninggal. Jadi tidak ada kata 12 tahun atau 9 tahun cukup kemudian tidak belajar, tidak, sampai meninggal. Dan belajar itu harus dengan kesungguhan. Belajar itu harus dengan kesabaran. Belajar itu harus dengan rehlah. Belajar itu dengan bersegera. Belajar itu dengan kepedihan dan kesulitan, bukan dengan bermalas-malasan atau bernikmat-nikmat. Wa an yahdhuwa hadwahum, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menempuh jalan mereka, mencontoh jalan mereka, para salaf, hatta yanala manah, hingga dia mendapatkan manahu, apa? Cita-citanya, harapannya dan keinginannya. Dia belajar ingin mendapatkan ilmu. Kalau ingin mendapatkan ilmu, contoh para salaf dalam belajar. Teladani mereka dalam menuntut ilmu. Niscaya akan mendapatkan cita-citanya. Bisa menggapai cita-citanya. Wa yudriku bugiyatah, dan dia akan mendapatkan apa? Bugiyah, tujuan dia, keinginan dia yang dia inginkan dari belajar, yaitu apa? Ilmu. Fa inna manhajahum salimun wa tariqahum qawimun, dikarenakan manhaj, metode mereka itu salim, selamat, selamat dari penyimpangan, selamat dari apa? Subhat. Wa tariqahum qawimun, dan jalan mereka adalah lurus. Jalannya salaf dalam belajar itu lurus. Metode mereka selamat dari penyimpangan. Wa ma hasala lahum ma hasala min dzikrin hasanin wa naf'in mustamirin lil muslimin illa bis-sabri wal musabarah wazdira'i kulli ma yabdulu min malin wa waqtin fi sabilil ilmi wal ma'rifah. Dan tidaklah didapatkan bagi mereka apa yang didapatkan, tidaklah mereka mendapatkan apa yang mereka bisa dapatkan dari apa? Min dzikrin hasan, dengan penyebutan yang bagus. Mereka disebut-sebut, mereka dipuji-puji, mereka disanjung. Para ulama itu disanjung keilmuan mereka, kesolehan mereka, keimaman mereka, disebut dengan penyebutan yang bagus, disanjung. Demikian juga min naf'in mustamir, manfaat yang terus menerus. Untuk siapa? Lil muslimin, bagi kaum muslimin. Tidaklah mereka mendapatkan manfaat yang terus menerus yang bisa mereka berikan kepada kaum muslimin illa kecuali bisa beri dengan kesabaran,
Wal musabarah, dan ketekunan. Para ulama terdahulu itu sabar dan tekun di dalam belajar. Sabar sebagaimana yang dikatakan seperti apa? Kal jamad, seperti benda mati. Seperti apa? Benda mati, tenang, sabar di dalam belajar. Wal musabarah, dan tekun. Apa yang dipelajari diulang. Bisa dihafalkan. Kalau tidak bisa diulang dan diulang. Sebagaimana yang telah berlalu. Sehingga apa? Walaupun tidak hafal lafadznya, dia faham makna dan maksudnya. Tekun untuk belajar, waktu masuk, tidak terlambat. Waktu murojaah. Tekun untuk belajar. Wazdira'i kulli ma yabdulu min malin, dan merendahkan semua yang mereka curahkan dari harta. Berapapun harta yang mereka berikan, dia menganggapnya belum seberapa. Ya, walaupun mungkin 1 bulan 300 atau bahkan 500, mereka tidak menganggap itu besar. Kenapa? Imbalannya adalah ilmu. Mereka para pendahulu, berapa banyak harta yang mereka curahkan untuk belajar, untuk bekal mencari ilmu. Wa waqtin, demikian juga waktu, berapa lama yang mereka berikan untuk belajar. Bukan hanya setahun 2 tahun. Di atas disebutkan berapa? 30 tahun. Mereka menganggapnya apa? Itu belum seberapa. Itu baru sebentar. Apalagi kalau apa? Baru 1 tahun atau 2 tahun. Jangan kemudian, waduh, sudah 3 tahun di pondok ini, sudah waktunya untuk bekerja, sudah waktunya untuk mikirkan ini dan itu. Belum seberapa itu waktu yang dicurahkan untuk belajar. Coba 3 tahun kita belajar, apa yang kita dapatkan dari ilmu? Belum seberapa. Mereka para ulama meremehkan waktu yang mereka berikan. Maka ada yang berbulan-bulan berjalan untuk mencari 1 hadis. 1 hadis saja. Sampai melakukan perjalanan jalan kaki. Lewatnya apa? Bukan lewat jalan raya. Lewatnya gunung, hutan, padang, Sahara. Tidak seperti sekarang dengan kendaraan. Apa? Ada mobil, ada pesawat, jalan kaki. Dengan bekal yang sangat minim, sedikit. Mereka menganggapnya itu adalah sebentar. Fi sabilil ilmi wal ma'rifah, pada jalan ilmu dan pengetahuan. Mereka menganggapnya apa? Belum seberapa. Tidaklah mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan semuanya itu kecuali dengan kesabaran dan ketekunan. Sabar dan tekun. Demikian juga apa? Tidak menganggap besar apa yang sudah diberikan. Waduh, 1 bulan 1 juta. Kalau sudah 1 tahun 12 juta. Bisa beli motor. Kalau 2 tahun 24. 3 tahun sudah, waduh, nanti bisa beli Livina nanti kalau 5 tahun. Ya. Mereka tidak menganggap itu adalah besar. Itu belum seberapa dibandingkan dengan ilmu. Kenapa? Ilmu menyelamatkan. Ilmu yang menjaga kita. Sedangkan harta yang harus kita jaga. Ilmu memberikan manfaat kepada kita, sedangkan kita harus bersusah payah terhadap harta dengan menjaganya. Kalau punya mobil menjaga, jangan-jangan dicuri orang, jangan-jangan. Tapi kalau punya ilmu, adakah orang yang mencuri ilmu kita? Hafalannya banyak, selesai 30 juz. Mungkinkah nanti
dicuri sama si fulan hafalannya. Tidak. Maka ilmu lebih afdal daripada harta. Itu para ulama terdahulu sebagai panutan dan teladan bagi kita dalam belajar. Mencari ilmu bukan waktu yang sebentar. Mencari ilmu harus dibarengi dengan kesabaran. Mencari ilmu harus dibarengi dengan apa? Kepedihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar di dalam belajar, mendapatkan ilmu sehingga selamat di dunia dan di akhirat kelak.